tapi kita menjadi orang Kristen yang betul-betul tangguh dan kuat sampai akhir. Bagaimana sebetulnya kalau kita menjadi seperti pohon zaitun yang kuat di dalam segala musim? Saudara, sangat fatal kalau kita mengartikan bahwa kalau kita diberkati secara finansial. Jadi ketika kita mau menjadi orang Kristen yang kuat, kita harus betul-betul merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita kembali lagi melihat Mazmur 52 ayat 10. Namun aku seperti pohon zaitun di dalam rumah Allah. Aku percaya pada kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Seperti saya ingatkan bahwa penting sekali betul-betul apalagi sekarang semakin banyak tantangan yang tidak mudah, di mana saudara dan saya pada akhirnya kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa perjalanan hidup saya sendiri sampai akhir, Tuhan akan katakan betul-betul, masuklah hai hambaku yang setia, masuklah dalam perkenanan Tuhanmu. Saya betul-betul rindu bahwa setiap kita itu bisa mengakhiri pertandingan kita sampai garis akhir dengan kuat dan betul-betul menang. Jadi bukan cuma slogan, tapi kita menjadi orang Kristen yang betul-betul tangguh dan kuat sampai akhir. Banyak orang-orang Kristen yang memulai dengan membara, berapi-api, tetapi ujung-ujungnya mereka down, mereka mulai undur dari Tuhan. Alasannya banyak, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak cinta sama saya, dan sebagainya. Persoalannya juga banyak, ada tantangan-tantangan yang terjadi yang membuat akhirnya orang-orang ini mundur. Dulu rajin ke gereja, rajin pelayanan, kemudian setelah diberkati, akhirnya nggak rajin pelayanan. Mereka bahkan merasa ngerinya, merasa nggak perlu Tuhan, merasa Tuhan itu cuman ide, cuman abstrak, cuman sebuah wacana. Saya sungguh-sungguh berharap saudara, kita betul-betul jadi orang Kristen yang bisa bertanding dan menang sampai garis akhir. Bukan hanya karena pelayanan, tapi saya berharap ketika Tuhan menemukan karakter saudara dan saya, kita betul-betul juga nggak melenceng. Saudara, saya ketemu orang-orang yang mereka khotbah, mereka membagikan firman, tapi mereka bisa punya selingkuhan, mereka bisa korupsi, dan mereka tidak merasa bersalah. Ngeri nggak sih saudara kalau kita itu dibiarkan hidup dalam kesalahan kita, tahu-tahu Tuhan tolak kita. Saya sungguh berharap itu tidak terjadi. Jadi saya berharap kita tuh jadi orang Kristen yang kuat. Yang kuat itu dalam arti bukan cuman mengiring Tuhan, tapi mengiring Tuhan juga dengan benar. Jadi jangan sampai kita merasa mengiring Tuhan, tapi ternyata ujung-ujungnya salah semua yang kita lakukan selama ini di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Jadi kita betul-betul menjadi orang Kristen yang mengiringi Tuhan, yang mengikuti Tuhan, dan betul-betul bukan cuma setia, tapi benar saudara. Saya berharap itu yang terjadi. Bagaimana sebetulnya kalau kita menjadi seperti pohon zaitun yang kuat di dalam segala musim. Musim baik tetap kuat, musim tidak baik tetap kuat, musim apapun pengajarannya tetap kuat, pengajarannya tetap benar dengan jalannya sama Tuhan. Jadi bukan keblinger saudara ya, makin diberkati, terus sok rohani, ngerti firman, melenceng semuanya. Kemudian kita melakukan hal-hal yang kompromi dan sebagainya yang mengerikan, padahal kita tahu Tuhan tidak seperti demikian saudara ya. Saya diingatkan, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 27. Di sini ada satu gambaran, perumpamaan bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab
didirikan di atas batu. Jadi kuncinya supaya kuat, angin datang, hujan datang sampai banjir, rumah itu tetap kuat, kokoh dan tidak roboh. Kuncinya mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Lalu perumpamaan ini melanjutkan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, dengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, jadi dengar, sama-sama dengar khotbah, sama-sama dengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kenapa? Dia dengar. Kalau dia dengar tapi tidak melakukan, itu akibatnya kata Alkitab bukan cuma roboh, kerusakannya hebat. Saudara, waktu kita misalnya nih sekolah Alkitab, ya, ada banyak anak-anak muda tanya, "Bu, perlu enggak sekolah Alkitab?" Kalau kita sekolah Alkitab, itu boleh saya katakan kita cuma dengar. Dengar teorinya, dengar paradigmanya, dengar ilmu ketuhanannya, kita dengar. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya? Nah, yang namanya belajar, mempelajari firman itu kita mesti fair, saudara. Ada orang cuma ngambil perjanjian lama, lalu perjanjian baru diabaikan. Dan sebaliknya, ada yang ngambil perjanjian baru, lalu perjanjian lama diabaikan. Alkitab bilang bahwa waktu perjanjian baru dibuat, perjanjian lama bukan ditiadakan, tetapi makin menyempurnakan. Istilahnya keberadaan perjanjian lama dan perjanjian baru itu menyempurnakan. Kalau orang cuma mengikuti perjanjian lama, ya kan, orang akan bilang nggak apa-apa punya istri banyak. Buktinya Salomo, buktinya Musa. Makanya itu yang dipakai ada orang-orang yang walaupun dia pinter khotbah, tapi dia bisa punya simpenan istri. Dia punya simpenan di mana-mana dan dia tidak merasa salah. Dia bahkan bilang begini sama saya, "Wong Tuhan itu loh memberkati saya, berarti Tuhan itu kan nggak apa-apa, baik-baik, berarti Tuhan kan menerima, mengerti." Saudara, sangat fatal kalau kita mengartikan bahwa kalau kita diberkati secara finansial, berarti Tuhan berkenan. Celakalah kalau kita mengartikan seperti itu. Serem sekali, saudara. Jadi belum tentu orang yang diberkati finansial itu Tuhan berkenan, saudara. Anda lihat Saul itu juga di atas tata, tapi Tuhan tidak berkenan kan. Jadi belum tentu itu yang terjadi, saudara. Bahkan Tuhan beberapa kali ngomong soal kekayaan, kekayaan itu sia-sia dan sebagainya. Itu kalau cuma ngambil dari perjanjian lama doang. Ada yang cuma ngambil dari perjanjian baru, tidak mau ngambil perjanjian lama juga, tidak melihatnya, tidak mempelajarinya. Akibatnya apa? Muncullah pemahaman seperti ini bahwa kita ini pokoknya udah sekali terima Yesus kita kan selamat. Jadi enggak apa-apa mau berzina tetap masuk surga, mau nyolong juga tetap masuk surga. Benarkah seperti demikian? Jadi saudara, ini bahaya sekali kalau kita ekstrem kiri sama ekstrem kanan. Kita harus betul-betul yang saya bilang mencintai firman. Mencintai firman itu artinya Anda betul-betul harus mempelajari, pelajari firman Tuhan, gali, cari tahu, betul-betul pelajarin. Perjanjian lama seperti bagaimana, perjanjian baru seperti apa. Jangan diambil secara mentah, jangan diambil secara mentah, tapi pelajarin semuanya, gali sedalam-dalamnya. Lalu praktekkan, lalu lakukan. Maka saudara dan saya akan menjadi kuat. Cintai firman, kita akan menjadi kuat. Satu kali Tuhan berbicara kepada Yosua, pada waktu Yosua akan menduduki tanah baru. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Waktu Tuhan memberikan perintah kuatkan, lalu perintah selanjutnya Tuhan bilang, renungkan Tauratku siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya.
maka engkau akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Jadi ketika kita mau menjadi orang Kristen yang kuat, kita harus betul-betul merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memeditasikan, meditate, mempelajarin. Anda tahu kata merenungkan yang dipakai itu adalah seperti orang mengunyah. Orang mengunyah itu kan berarti perbagian itu kan dipelajarin betul-betul semuanya. Iya kan saudara? Makanya apa yang terjadi ketika kita mempelajari, oh jadi gini, harusnya kita tuh seperti begini. Boleh nggak sih perceraian? Boleh nggak sih poligami? Jadi kita tuh mengerti, setelah kita mengerti kita praktek. Bagaimana sih dengan perpuluhan itu sebenarnya seperti apa? Jadi kita bisa praktek dan kita menjadi kuat. Nggak diombang-ambingkan juga oleh berbagai angin pengajaran, saudara. Jadi saya sering kali ditanya jemaat macam-macam. Kenapa? Karena macam-macam ini, karena kita tidak mempelajari firman dengan benar-benar. Nah terus terang banyak dari kita tuh rada males untuk mempelajari firman. Padahal saudara Anda tahu ada satu suku dari 12 suku yang kerjanya cuma mempelajari firman, namanya suku Isakar. Dan Alkitab kalau menceritakan tentang suku ini luar biasa loh saudara. Suku ini disebutkan bahwa mereka itu tahu kapan waktu membeli, kapan waktu menjual, kapan waktu bertindak, kapan waktu diam, kapan waktu menyerang, kapan waktu menahan, kapan waktu menabur, kapan waktu mencabut. Jadi ini adalah suku yang boleh dibilang punya kepekaan. Nah Anda bayangkan kalau suku ini benar-benar kemampuannya seperti suku Isakar tuh hidup pada zaman ini, tahu kapan perlu membeli emas, tahu kapan menahan diri untuk investasi. Nah, Anda bayangkan kita kan jadi kuat, berapa banyak orang Kristen jadi kecewa mundur dari Tuhan karena mereka hancur, karena investasi yang salah, dan akibatnya mereka lalu kecewa sama Tuhan. Semua sebetulnya sudah ada jawaban di dalam firman. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk membudayakan, untuk mencintai firman. Gali, saudara pelajarin, lihat konkordansi, lihat apa istilahnya berbagai macam penafsiran, pelajarin semua. Butuh waktu, iya. Dan ketika kita mendapatkan harta itu, kita betul-betul mempraktekannya, maka kekristenan saudara akan kuat sampai garis akhir. Yuk kita mulai meng-encourage diri sendiri, makin mencintai firman. Tuhan memberkati saudara.